Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sholat zuhur di Masjid Nurul Islam kawasan industri Batam, Batam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan berbagai macam rangkaian untuk ibadah iktikaf silaturahim, sholat zuhur berjamaah yang disingkat, dan kita akan menikmati selanjutnya kita belajar sholihin tentang babul umur mandi anha, bab tentang larangan-larangan dalam Islam. Sekarang kita bahas tentang bab yang sangat krusial, sangat penting. Sebab bab ini membahas tentang larangan untuk memuji di depan orang. Gitu. Sebab larangan ini apabila dilanggar akan terjadi masalah besar. Para raja, para pemimpin, presiden, khususnya pejabat, pengusaha, kalau dipuji berlebihan akan menjadikan jumawa. Fir'aun mengaku Tuhan, Ana Rabbukumul A'la, aku ada Tuhanmu yang maha tinggi, itu bukan tanpa sebab. Terutama pegawai istana, pegawai pemerintah bahasa kita itu terlalu memuji sehingga jadi besar hati. Sampai ada kan yang mengangkat dirinya presiden seumur hidup karena penjilat di sekitarnya. Ada yang menjabat sampai puluhan tahun, mulai rakyatnya masih bujang sampai punya anak masih menjabat presidennya itu juga. Itu karena ada sifat-sifat penjilat di sekitar orang-orang tersebut. Katanya Rasul sudah memberikan satu peraturan yang sangat ketat, etika untuk memuji seseorang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mencantumkan bab ke-360, bab karamatil madhi fil wajhi, bab makruh, bahkan sebetulnya haram ya, ini makhluk syadid ya. Makhluk syadidah itu makhluk yang sangat-sangat dahsyat, itu kata beliau sekarang. Bab karamatil madhi fil wajhi, bab makruh memuji seseorang di depan rekannya, liman khifa alaihi, bagi orang yang ditakuti akan menimpa kepadanya mafsadah, kerusakan mental. Itu geser niatnya, asalnya lillah karena Allah, jadi liljah karena ingin mendapatkan pahala, lilmadhi atau misalnya ingin dipuji, riya karena dia sum'ah ingin senantiasa melakukan omongan baik dari orang lain. Makanya itu disebutkan min ijabin, dari ijab, ujub itu merasa dirinya hebat, tidak mengaku itu dari Allah, tapi dari kemampuan dirinya sendiri. Seperti hanya Qarun ketika diperintah oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan zakat, apa jawabannya? Wa mau itu bila alamin min indi. Aku mendapatkan kekayaan itu bukan karena karunia dari Allah, bukan karena bantuan Musa. Apa urusannya kamu nyuruh aku mengeluarkan zakat? Illa ala ilmin ini, kecuali atas ilmu, pengalaman, kehebatan aku. Namanya ujub. Kagum terhadap dirinya sendiri, merupakan itu terlalu dari Allah. Wa nabihi, dan sebangsa ujub. Seperti ujublah penyakit hati, riya ini puji, dia ingin ditengoklah amalnya itu, dipuji, sum'ah ini senantiasa mendapatkan pujian dari orang lain. Wajawali liman amina zalika fi haqqihi, dan wajawazihi, dan boleh memuji itu al-mahbu itu liman amina, bagi orang yang aman zalika dari penyakit-penyakit itu fi haqqihi, memang ada sifat seperti itu dalam dirinya. Nah, kita baca dulu hadisnya, teks hadisnya, maknanya ini sangat menarik Pak. Ini banyak yang tesis Pak, disertasi. Kalau skripsi kan S1, tesis S2, disertasi untuk doktor kan gitu. Ini banyak hadis ini banyak kali. Paling kalau jurnal-jurnal ilmiah kan banyak kali tentang bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari. Dari keturunan ini, dari keturunan pembesar-pembesar sahabat Rasul ini, banyak yang menjadi orang-orang soleh. Ini termasuk sahabat Nabi yang memang kecerdasannya di atas rata-rata. Abi Musa Asy'ari, dan dipercaya dulu oleh Imam Ali radhiyallahu anhu
untuk menjadi kan gitu. Jurudin ketika terjadi permasalahan dengan Muawiyah waktu itu. Muawiyah mengirim dengan Amr bin As, Ali mengutus Musa Asy'ari, tetapi Musa Asy'ari kalah diplomasi dengan Amr bin As. Ini sama-sama sahabat, Pak, sama-sama sahabat yang dimuliakan Allah. Allah berkata, Abu Musa Asy'ari, Sami'an Nabi, Sami'an Nabi Sallallahu Sami'an mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbilang ke seseorang, Yusni ala rajulin, dia memuji terhadap seseorang, wa yudrihi fil midhati, dia berlebihan, kalau itu berlebihan dalam memujinya. Pokoknya yang nggak mungkin pun kan itu diucapkanlah. Biasanya kalau pujian berlebihan itu kan untuk mendapatkan sesuatu, misalnya kan untuk mendapatkan jabatan, untuk dapatkan imbalan berupa materi, kan gitu. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, ahlaktum, celaka kamu, awqaqtum, atau kamu telah memutuskan dhahrul rujul, tulang punggung laki-laki itu. Muttafaqun alaihi, Imam Bukhari Muslim. Artinya kamu muji berlebihan, mencelakakan dia, membahayakan dia, menghancurkan dia. Sebab jamaah yang kata Allah dalam ilmu kedokteran, apabila seseorang tulang punggungnya patah, itu menyebabkan lumpuh. Banyak orang nggak sembuh lagi, lumpuh. Saraf kejepit saja tulang punggung, banyak orang nggak bisa jalan. Kenapa saraf punggung kejepit ya gitu? Kejepitnya saraf di punggung bisa karena kecelakaan, karena terlalu banyak duduk, terlalu berdiri kurang duduk, atau makan beban, kan gitu. Saraf kejepit saja menyebabkan lumpuh. Ini patah tulang belakang, wassalam. Hipertensi juga menyebabkan dari sana gitu. Itu memang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah. Memang benar ini ke dokter kayak gitu. Jaga kalau tulang punggung sudah patah, sudah rusak. Jadi intinya kalau kamu memuji seseorang di luar kebenarannya, menyebabkan orang itu wujud takabur, sum'ah, itu sangat membahayakan, menghancurkan kehidupannya, bukan kehidupan dia, kehidupan orang lain. Fir'aun, kenapa Fir'aun seperti itu? Karena orang sekitar memujinya berlebihan. Kenapa kalau dia dermawan? Apa? Bukan dermawan sih, ngasih ke orang kalau dipuji. Apa dipuji ngasih gitu. Ya teruskan, nanti kita bahas pujian apa yang nggak boleh. Sebab di sini yang dicantumkan oleh Imam Nawawi tentang larangan memuji, padahal Rasul sering memuji sahabat. Bagaimana menjampung, mengkomparasikannya tentang hadis-hadis tersebut antara yang melarang dan memperbolehkan. Ini perlunya kita mengkaji. Cuman harus kita pahami bahwa ulama dari memahami hadis itu terdapat dua kelompok. Itu pertama adalah kelompok yang tekstual, apa yang disabdakan oleh Rasul itu yang dipahami, tidak diterjemahkan lagi, tidak diinterpretasikan lagi. Yang kedua adalah kontekstual. Konteksnya apa? Maksudnya apa yang sebenarnya? Sebab Rasul sering bersabda itu menggunakan bahasa kiasan. Bahasa bukan asli, tapi sesuatu yang harus diterjemahkan. Makanya di kita banyak sekali terjadi kan itu perbedaan pendapat, persengketaan. Kalau disikapi dengan bijaksana bisa terjadi gesekan, perselisihan, gesekan, sebenarnya bisa jadi permusuhan. Kalau tidak disikapi dengan bijaksana, landasannya iman dan ilmu. Ada yang kedua, Abu Bakar dari Abu Bakar. Anak rajulah, sesungguhnya seseorang Sufiro diceritakan kan gitu, menceritakan indah Nabi dekat Nabi pas alai rajul, dia itu memuji laki-laki yang lain khairat kebaikannya. Faqala Nabi berkata, Nabi wahai itu adalah ungkapan yang bahasa saya itu macam mana teguran lah ya. Kalau menurut bahasa Arab, hijau lah kamu, dan bukan itu. Kamu nggak boleh itu. Itu wahai itu. Kata ummu sahibika,
kamu telah memotong leher saudara kamu. Yaqulu Rasul bersabda, kamu telah memotong leher saudaramu miroro berulang-ulang. Ingkana ahadukum madihan la mahalata, apabila seseorang di antara kamu memang ingin memuji, falyaqul, maka berkatalah, aksibu kata wakada, saya menduga seperti itu. Saya menduga sih dia orang baik ya, karena mau wajar saja dia dermawan, karena ini mah Jumat berkah ngasih kali satu kotak, satu koliko bisa 10, 20, 100. Ini bapak di Jumat berkah nggak pakai kiranya pak. Bahkan ada jamaah saya itu, jamaah apa? Itu infak tiap subuh Jumat pak. Dia rajin transfer tiap subuh, gitu pak. Nggak besar memang, tapi rutin 100.000 gitu. Ada-adanya 10.000, 50.000, 100.000 rutin pak. Sebetulnya infak kapan saja, tapi mereka mengambil keutamaan dari hari Jumat. Pada hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulu hari, pemimpin hari, lebarannya buat Islam mingguan, karenanya haram puasa hari Jumat saja. Kalau tidak disambung sebelumnya Kamis Jumat atau diteruskan setelahnya Jumat Sabtu, sebab hari Jumat adalah hari raya. Kita teruskan. Asibu kata wakanda, saya menduga dia seperti itu dalam kebaikannya. Ingkana ya anau kadzalika, ya memang kalau melihatnya dia pantas mendapatkan pujian itu. Wahasibullah, dan hisabnya, perhitungannya, ketentuannya itu Allah yang menentukan. Boleh zaki al-ahad, janganlah seseorang memuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap dia suci baik di hadapan Allah. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari Muslim. Jemaah mata Allah, di dalam kitab Al-Hikam Syahid Syahidillah berkata, mengapa kewalian itu Allah sembunyikan? Berbeda dengan Nabi dan Rasul, Allah berkatkan. Itu tak. Kalau definisi Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Itu ada yang pertama ulama menjelaskan seperti itu, untuk dirinya sendiri. Yang kedua Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan disebabkan ke orang lain. Jumlah Nabi berapa Allah? Cuma sebenarnya mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah jumlah Nabi itu 124.000 Nabi. Karenanya mengatakan Yusha bin Nun yang diajak oleh Nabi Musa menemui Khidir itu seorang Nabi. Gitu, seperti Nabi Daniel kan gitu. Itu dicantumkan dalam kitab Perjanjian Lama ya, kitab Nabi Daniel itu ada dari umat Bani Israel. Dengan role Nabi dan Rasul itu 313 Nabi Rasul yang wajib kita ketahui, kita pelajari sejarahnya hanya 25 Nabi dan Rasul. Nah, kita teruskan hadisnya Pak, karena waktunya singkat. Wan Hammam ibni Al-Harith, dari Hammam bin Al-Harith, Anil Miqdad dari Miqdad. Ini tekstual Pak, ini bahaya kalau diamalkan hadis ini Pak, bisa berantem nih Pak. Coba Bapak perhatikan. An-rajulan, seseorang ja'ala yang tahu dia memuji Utsman, seseorang memuji Utsman di hadapan Miqdad. Itu. Fa'amidal Miqdad, maka Miqdad berbuat seperti apa? Fajasal kuwatahi, dia meletakkan kedua lututnya di tanah. Fajala yahsu fi wajhi hasba, dia langsung menaburkan apa ya? Debu layak ke muka orang yang memujinya. Waqala Utsman, berkata kepada dia Utsman ke Miqdad itu, "Masya, kenapa ente menebar debu kepada orang yang memuji aku?" Maka berkata, "Dipuji Pak, ditabur, sebab pernah saya dengar seorang ustaz ceramah Pak, makanya kalau ceramah ngajinya harus selesai. Sekarang ramai di medsos, ada seorang yang ngomong di YouTube, qori dengan qori'ah disamakan. Pernah dengar Pak? Jadi satu ayat al-qori'un artinya membaca dengan surat al-qori'ah. Al-qori'ah kan artinya apa? Ya ceramah Pak, disamakan artinya. Akhirnya jadi kemana-mana namanya. Ini kalau ada yang memuji kamu, Pak, itu kamu nggak senang menyebabkan bahaya, taburkan dan muka-mukanya berantem itu Pak. Yakin berantem itu. Makanya dijelaskan oleh ulama, ini bukan tekstual yang harus dipahami, tapi kontekstual. Apa maksudnya? Jadi dan setelah itu telah
dan mendengar seorang memuji Utsman, kata menabur debu ke orang yang memuji Utsman berkata, kenapa kamu berbuat seperti itu? Qala maka berkata minta, inna Rasulullah sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna itu dalam ilmu balaghah itu untuk menguatkan kalimat, tidak bisa untuk menghilangkan keraguan kewaspasan. Itu makanya diberikan satu kalimat penguat inna. Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin," apabila kamu melihat orang-orang yang suka memuji, fahsu fi wujudin turub, taburlah mukanya dengan debu. Rawahu Muslim dan Imam Bukhari Muslim. Ini hadisnya sahih, ini bukan hasan atau idhaf, ini sahih. Kualitasnya bagus, super bahasa kita. Nah, dijelaskan oleh para ahli hadis, hadis ahadits finahi. Ini hadis-hadis berupa larangan yang dijelaskan Imam Nawawi. Wajib ibahati, dan ada kebolehan di dalam memuji itu ahadits katsirah sahihah, dan jumlahnya pun sangat banyak sahih. Para ulama, maka ulama berkata, wa tariqul jami' bainal ahadits, ini penjelasan yang ini. Dan ulama sudah menetapkan satu penjelasan dan jalan untuk menggabungkan bainal ahadits, baik antara hadis yang memperbolehkan memuji dan dilarang. Ayat-ayat adalah pertama, ingkana amamduhu ingru kamal iman wa yaqin, apabila yang dipujinya itu iman yang bagus, keyakinan yang kuat, wa riyadhatun nafsi ahli ibadah, wa ma'rifatun tamah, ma'rifat yang sempurna, bihaitsu la yaftinu, sekiranya tidak akan berbahaya bagi dia ketika dipuji, wala yaqtaru bidzalika, tidak akan tertipu menyebabkan dia menyeleweng dari kebenaran, wala ta'abu bihi nafsu, dan jiwanya tidak akan ronta-ronta karena dipuji. Falisa biharaumin wala maksud, tak apa-apa. Tapi sekali lagi memang gitu, tapi profesional yang lebih aman. Tetapi yang kedua, wa in khifa alai syai'un min hadhil umur, tetapi apabila dikhawatirkan yang dipujinya itu punya penyakit hati, menyebabkan ujub, riya, takabur Allah, kuriha madhu fi wajhihi, makruh memujinya, karahatan syadidatan, benar-benar makruh, artinya memang kata haram. Jadi ini adalah tafsir. Jadi disebutkan apabila yang dipujinya memang ada orang soleh, aman, nggak apa-apa. Tapi kalau berbahaya, jangan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan, contoh kecil saja lah, di sekolah ranking 1, 2, 3 kan dapat hadiah, perlombaan apa, hadiah ini ikut dan itu nggak apa-apa, asal aman. Sebab ada hadis dari Rasul Muhammad SAW untuk komparasi, perbandingan. Boleh, apa kebolehannya seperti ini? Nah ini layak. Memang jauh ibahati, dan di antara hadis yang memperbolehkan memuji seseorang, kalau seperti sabda Rasulullah di Abu Bakrin, memuji kepada Abu Bakar, arju an takuna minhu ay minal ladzi yud'auna min jamil abwabil jannati kulliha. Saya harap kok saudaraku Abu Bakar minhu, di antara orang-orang yang masuk surga di semua pintu. Sebab Rasul bersabda sebelumnya kan gitu, Allah masukkan ke surga orang yang rajin bersedekah dari pintu sedekah. Allah masukkan ke surga orang yang rajin sholat dari pintu sholat. Allah masukkan surga ke dalam pintu surga bagi orang yang rajin berpuasa. Bahkan ada hadis selanjutnya yang lain, Allah masukkan ke pintu surga babul ilmi, orang yang rajin menuntut ilmu. Allah masukkan ke dalam surga pintu zikir bagi orang yang rajin berzikir, babu zikir. Bahkan ada pintu surga babu kadhil lain wal afina anin nas, pintu surga bagi orang yang sabar menahan emosi, memaafkan orang lain. Nah, saat Abu Bakar berkata, apakah ada orang yang dimasukkan ke semua pintu surga itu ya Rasul? Pintu jihadnya iya, pintu sholatnya iya, pintu puasanya iya, bahkan pintu nuntut ilmunya iya, pintu zikirnya iya.
Rasul memuji Abu Bakar di hadapan orang banyak. Arju antakuna minhum, saya mengharapkan dan yakin itu roja itu harapannya sudah terjadi. Jadi kita mani itu berangan-angan. Kalaulah ini benar. Saya mengharapkan engkau wahai Abu Bakar minhum di antara mereka yaitu yu'auna menjaga Allah dan jannah itu dipanggil dari semua pintu surga. Ini Rasul memuji Abu Bakar di depan orang, memang layak dan memang aman. Yang kedua, apabila hadis yang akhir dari hadis yang lain, lasta minhum, kau bukan termasuk itu wahai Abu Bakar. Ay lasta minal ladina yusbiluna uzrahum khuyala. Sebab Rasul melaknat orang yang memanjangkan kain sarungnya menutup mata kaki. Isbal namanya. Jadi yang mata kaki tertutup itu khuyala karena sombong menyebabkan dia masuk neraka. Abu Bakar khawatir. Saya seperti itu Rasul, terkadang mata kaki tertutup. Maka Rasul bersabda, kamu bukan dari kelompok itu sebab bukan karena sombong. Nah, kalau saya memang di atas mata kaki kan, harus juga saya berolah. Kalau ada perbedaan pendapat bukan. Tapi jangan sampai sedikit neraka. Sholat saja pakai sarung masuk neraka, enak kali masuk neraka gitu ya. Sikit-sikitnya emang mereka punya ilmu apa? Gitu. Suatu hari ada seorang ada senior satu perusahaan besar Pak dibuat Pak. Karyawannya itu diurus oleh dia. Maaf Pak Ustaz, saya nanya, saya pening menghadapinya. Saya dianggapnya ahli sunnah, ahli neraka. Oleh siapa? Ada karyawan laki-laki pakai celana panjang satu jengkal dari mata kaki. Pokoknya kadang satu jengkal setengah di bawah lututnya. Bahasa kitanya cingkrang apa ya? Nah, ke bawah takut cacing, ke atas takut petir. Jadi digantung gitu. Takut neraka katanya. Jadi ibu muslimah kan dia muslimah kan dijilbab. Ibu ikut pengusaha, ikut peraturan perusahaan atau ikut peraturan dari Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau peraturan di perusahaan ini kan pakai celananya seperti yang ibu ketahui, saya ketahui kan. Kita ada Rasul bersabda hadis tadi. Orang yang menutup kain yang menutup mata kaki masuk neraka. Takut ibu itu. Karena ikrarnya belum selesai jadi 5, belum. Takut dia lapar di saya. Pada saya ada mawasidu syari'i, selama itu syariah, ada tujuan syariat melaksanakan, ada ilah, ada alasan yang mengharapkan karena sombong. Kalau nggak sombong apa-apa yang kedua, kain itu tidak menjulur ke bawah. Kalau ke bawah nanti kena najis, pakai sholat, pakai tidur, najis itu kotor, punya penyakit. Kalau yang pertama tidak sombong, yang kedua nggak najis, seperti karyawan-karyawan itu diberitakan nggak apa-apa. Justru kalau melawan perusahaan, keluarkan saja, suruh cari kerja di mana-mana, nggak ada yang memperbolehkan pakai celana cingkrang. Apalagi tentara polisi, tentara polisi cingkrang macam mana itu? Kadang saya suka nanya ke istri, ke kondangan nih Pak, kita sebut, Neng, Buya pakai kopiah nggak usah lah Buya kan ke pengajian musuh, jadi saya nggak pakai kopiah. Jadi saya jarang pakai kopiah itu. Dia harus menempatkan pada tempatnya. Jadi jangan dimata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Abu Bakar dihilangkan kekhawatirannya karena mata kakinya sering tertutup oleh kain bajunya, jubahnya. Rasul bersabda, lasta minhum, engkau saudaraku bukan dari kelompok mereka yang diancam masuk neraka karena menutup mata kaki karena kesombongan. Yang lebih hebat lagi adalah pujian Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Apa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala bersabda Umar kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Raka syaitan misalikan fajjan illa salka fajjan ghair fajika." Jadi intinya si setan tidak akan mengikuti jalan yang bisa berpapasan dengan takut Pak. Takut setan itu. Jadi Rasul bersabda setan tak akan berpapasan dengan makanan mereka, takut kepada. Ya kalau kita raih rakaat lupa rakaat gitu. Bukan rakaatnya tarawih yang jumlahnya
Kedua, tidak berlebihan. Yang ketiga yang dipuji itu imannya kuat dan geser. Bahkan Rasul berkata seperti tadi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, memberikan motivasi. Bahkan memuji itu menjadi kebutuhan pada era modern ini. Like lah jempol itu. Di mana? Di medsos. Coba ada misalnya Kominfo misalkan dari pemerintah tentang program pemerintah, jempolnya ke bawah macam mana Pak? Jempolnya ke bawah gitu. Itu di gedung indah kayaknya. Pemilu harus damai, pemilu harus baik. Jempol ke bawah Pak. Dia kayak gitu. Tiap apa itu ada kaidah ini jempol itu dipanggil yakin nih Pak. Ada di Thailand wartawan Inggris. Dan itu ada wartawan Inggris mengkritik raja Thailand. Ada seorang perempuan Melayu di penjara Pak 6 bulan tuh. Jadi jempol. Jadi hati-hati lah ya, hati-hati tentang jempol ke atas, jempol. Dan itu adalah kebutuhan. Makanya like, comment, and share. Tapi memang harus hati-hati. Sekian insya Allah kita teruskan. Sebetulnya kita akan nikmati dari pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Mungkin besoknya disambung tentang khusus Syekh Ibnu Taimiyah dalam nasihatnya yang ke 153 sampai 157 tentang memuji. Nah ini kita teruskan insya Allah kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala amrahum kama qala Fakul muslimin muslimat ahli aman kepada nabi dunia sana wa atasana wa Allahumma salli ala nabi al-fatihah wa al-fatihah wa nisban umurkan wasiat min dari kami wallahu masyaallah innaka antal rasulullah wa sunnah Muhammad nabi amal malaikat ibrahim Allahumma salli ala khair wa majalna mubarakul mu'minin amaman haulana wasyina bil jannati wal qalbi wa ala alihi wa syirikana wa la ilaha illa anta wa amna Allahumma qilna qulubana wa li ashabil qibla aina wa liman syafina wa tabanna wa jami'i muslimin wa muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.